Pasti kalian mengira kalau rumah kaca itu dirancang dengan kaca-kaca transparan dan diisi dengan tanaman-tanaman tertentu. Nah, pernyataan tersebut benar. Jadi rumah kaca itu dirancang untuk menahan efek panas matahari sehingga dalam rumah kaca suhu tetap terjaga. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas di atmosfer menahan panasnya matahari sehingga suhu di bumi tetap panas. Nah, apa aja sih gas-gas yang ada di atmosfer? Gas-gas yang ada di atmosfer ada karbon dioksida, uap air, nitrogen, dan metana. Apa itu proses efek rumah kaca? Proses efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Adapun proses-prosesnya yaitu yang pertama, sinar matahari masuk ke bumi. Matahari memancarkan energi berupa cahaya dan panas. Sebagian energi ini sampai ke permukaan bumi. Proses yang kedua yaitu permukaan bumi menyerap energi matahari. Seperti tanah, laut, dan tumbuhan akan menyerap energi matahari dan berubah menjadi panas. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi menjadi naik. Proses yang ketiga yaitu bumi memancarkan kembali panas ke atmosfer. Setelah menerima panas, bumi akan memancarkan kembali panas tersebut kembali keluar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah. Dampak baik efek rumah kaca. Meskipun sering dianggap negatif, efek rumah kaca sebenarnya sangat baik untuk kehidupan di bumi ini. Ini dampak baiknya. Yang pertama, menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi hanya sekitar minus 18 derajat Celcius. Sehingga planet ini akan terlalu dingin dan banyak makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, memungkinkan air tetap berwujud cair. Dengan suhu yang stabil, air dapat tetap dalam bentuk cair di laut, sungai, dan danau. Ini penting untuk kehidupan, cuaca, dan siklus air. Yang ketiga, menjaga iklim tetap stabil. Efek rumah kaca alami membantu menjaga keseimbangan antara siang, malam, musim, dan cuaca. Dampak buruk dari efek rumah kaca. 1. Pemanasan global warming. Jumlah gas kaca berlebih menjebak panas terlalu banyak hingga suhu bumi menjadi naik. Dampaknya yaitu 1. Cuaca menjadi tidak menentu. 2. Musim kemarau jadi lebih panjang. 3. Gelombang panas, heat wave. Yang kedua, pencairan es di kutub. Temperatur yang naik menyebabkan es di kutub mencair lebih cepat yang memicu kenaikan permukaan air laut. Ancaman terhadap hewan kutub seperti beruang kutub dan penguin. Banjir rob dan tenggelamnya wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut membuat daerah pesisir sering terkena banjir dan berpotensi tenggelam dalam jangka panjang. Hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global. Efek rumah kaca atau pemanasan alami untuk menghangatkan bumi adalah proses di mana suatu gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan uap air H2O menahan sebagian panas matahari agar tidak kembali keluar angkasa. Jadi hasilnya bumi akan tetap hangat jika terkena efek rumah kaca. Namun jika tidak ada efek rumah kaca, bumi akan terlalu dingin untuk dihuni. Tapi saat efek rumah kaca terlalu banyak, masalah akan muncul ketika aktivitas manusia menimbulkan efek-efek rumah kaca seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri dan pabrik, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, emisi kendaraan bermotor. Gas-gas ini mempertebal dan menumpuk menjadi selimut panas di atmosfer. Lama-kelamaan efek rumah kaca akan menjadi semakin kuat. Semakin kuatnya efek rumah kaca, suhu makin meningkat dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi hubungan antara pemanasan global dan efek rumah kaca adalah efek rumah kaca yang berlebihan sama dengan pemanasan global. Jadi pemanasan global
bukanlah proses awal, tapi adalah pemanasan yang berlebihan akibat aktivitas manusia.